dapat kita lakukan pada bulan Sya'ban ini, di antaranya adalah shaum sunnah bulan Sya'ban. Banyak-banyak beristighfar, minimal membaca astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu juga banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, amalan yang paling penting yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan pada bulan Sya'ban ini adalah senantiasa membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari hati yang kotor menjadi bersih, dari hati yang sakit menjadi sehat, dari hati yang tidak baik menjadi hati yang baik. Sehingga di dalam cara membersihkan hati ini, di dalam istilah tasawuf disebut dengan tazkiyatun nafs, yaitu rumusnya adalah senantiasa membersihkan hati kita dari segala hal-hal yang tidak baik, dari segala penyakit-penyakit hati, apakah itu iri, dengki, sombong, ria, benci dan lain sebagainya, kita ganti dengan sikap-sikap dan sifat-sifat positif di dalam hati kita, seperti sabar, syukur, rendah hati, dan senantiasa merasa berpikir untuk berniat dan berpikir untuk senantiasa berbuat baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Asy-Syams, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang yang senantiasa membersihkan hatinya, dan sungguh sangat merugi orang yang senantiasa mengotorinya. Artinya, orang-orang yang membersihkan hatinya, yang mensucikan hatinya dalam pengertian meninggalkan niat yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak baik dalam hati kita bersihkan, diganti dengan sifat-sifat yang baik, maka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi orang-orang yang tidak membersihkan hatinya, senantiasa berada pada hati dan pikiran yang negatif, maka tentu dia akan menjadi orang yang merugi. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka hati kita akan terasa lapang. Jika hati kita sabar atas segala ujian yang Allah berikan pada kita, maka hati akan terasa tenang dan senantiasa mendapat bimbingan serta ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tazkiyatun nafs adalah merupakan bagian daripada misi dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang artinya adalah, dialah Allah yang telah mengutus pada kaum yang terdahulu rasulan, yaitu seorang rasul, minhum, daripada diri mereka atau daripada kelompok mereka, yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan pada hati-hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka kitab, wal hikmah, dan juga hikmah, wawasan-wawasan tentang hidup, wawasan-wawasan tentang kebaikan. Jadi tazkiyatun nafs, pembersihan hati, merupakan salah satu daripada misi diutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, menurut Ibnu Maskawi, bahwa di dalam diri kita sebagai umat manusia ada 3 hal yang dominan. Yang pertama adalah jasad. Kita hidup memiliki jasad atau fisik luar. Yang kedua adalah hayat. Hayat ini adalah kehidupan di dalam batin atau hati kita, di mana di dalamnya ada nafas, ada nafsu, ada akal, dan juga ada hati. Dan yang ketiga adalah ruh atau rohani di dalam diri kita. Jasad kita, fisik kita adalah merupakan paket yang sudah jadi, yang sudah Allah tentukan kepada kita. Jadi kita tidaklah berdosa jika fisik kita misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
tidak tampan, tidak cantik, dan lain sebagainya, tentu tidak berdosa. Sedangkan yang kedua adalah pada sisi mental, pada sisi hayat, yaitu ada nafs, ada akal, dan juga ada hati. Batin merupakan pilihan kita. Jika kita bersyukur, maka Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Tapi jika kita kufur, maka tentu azab yang akan Allah berikan kepada kita. Dan di dalam batin ini ada yang namanya nafs, yang dimana menurut Imam Al-Ghazali adalah merupakan dorongan-dorongan jiwa, yang dimana dorongan itu kadang menuju kepada kebaikan, tapi kadang pula menuju kepada kejahatan. Selanjutnya ada akal atau daya pikir untuk menggunakan akal kita. Jika hati adalah tempat di mana orientasi hidup kita, maka akal adalah bagaimana mempertimbangkan apakah rasa itu, perilaku itu harus kita lakukan atau tidak, maka itu akal yang menentukan. Akal yang ada pada orang jahat, maka dia akan membela kejahatan. Sedangkan akal yang ada pada orang baik, tentu dia akan membela kebaikan-kebaikannya. Sedangkan akal yang benar-benar sehat adalah akal yang betul dipandu oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada qalb atau hati, yaitu sesuatu yang dapat memantulkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah ini janganlah kita pikir seperti cahaya lampu atau cahaya senter misalnya, tetapi cahaya-cahaya kebaikan, cahaya-cahaya dari kebaikan, cahaya-cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, hati yang tidak akan kotor ketika jiwa kita dan nafs kita terkendali oleh akal kita, dan akal dipandu oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hal yang harus kita bersihkan, hal yang harus kita siapkan, yang pertama adalah jasad, membersihkan fisik dari seluruh hadas dan najis. Salah satunya dengan cara mandi dan berwudu. Lalu membersihkan anggota tubuh dengan meninggalkan kalimat, kata-kata, dan ucapan yang tidak baik. Membersihkan pikiran dari hal-hal yang negatif dan tidak baik. Membersihkan batin dari akhlak yang tercela seperti iri, dengki, benci. Dan yang terakhir, membersihkan dimensi ruh kita dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita harus bersih dari segala orientasi tujuan hidup selain kita mengharap ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalu minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki tempat di bumi ini. Ketahuilah ia adalah hati. Hati yang paling Allah cintai adalah hati yang paling lembut, bersih dan kokoh, yaitu yang lembut untuk orang lain, yang bersih dari segala dosa dan paling kokoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baginda Nabi juga bersabda, seseorang yang mengeluh pada baginda Nabi perihal hatinya yang keras. Lalu baginda Nabi bersabda, jika ingin hatimu terasa lembut, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis halaman 167. Baginda Nabi juga bersabda, biasakanlah hati kita agar terus lembut, perbanyak berfikir, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hati dapat berkarat sebagaimana besi berkarat jika terkena air. Ditanyakan pada baginda Nabi, apakah penghapusnya? Maka baginda Nabi bersabda, penghapus hati yang kotor adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub."
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Maka marilah kita siapkan diri kita di bulan Sya'ban ini untuk meningkatkan amaliyah kita, ibadah wajib dan sunnah kita, termasuk juga memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir, mengingat segala asma-asma Allah, menyebut asma-asma Allah, dan mengingat segala keagungan-keagungan Allah. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar.